Baik, selamat pagi dan apa kabar teman-teman? Ibu harap semoga kita semua senantiasa ada di dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya teman-teman masih dan sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Setelah beberapa pertemuan yang telah kita lalui bahwa kita telah mempelajari berbagai materi dari mulai melafalkan atau mengenal abjad, huruf, angka, menyusun kosakata, bahkan menyusun kalimat. Selain daripada itu, kita juga telah mengenal beberapa warna, bentuk, kita mengenal angka yang ada di kalender, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun juga telah berlatih dan mengikuti materi tentang bagaimana caranya memperkenalkan diri dan menyapa orang lain. Contohnya seperti selamat pagi pada saat kita menyapa orang lain atau apa kabar, selamat siang, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pada materi kita kali ini, Ibu akan menyampaikan atau menampilkan sebuah PowerPoint kepada kalian agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat dan lebih berwarna. Nah, di sini ada dua materi. Nah, ada unit 3 yaitu ciri-ciri fisik dan ada unit 4 yaitu keluarga besar. Namun pada pertemuan kita kali ini, Ibu hanya akan menyampaikan satu materi saja, yaitu tentang ciri-ciri fisik. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa bagian tubuh yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk mengenali atau mendeskripsikan seseorang dari tubuh atau bagian-bagian tubuh yang ada di sini. Yang pertama, ada mata. Nah, mata ini biasanya digunakan oleh kita untuk mendeskripsikan atau menyebutkan ciri-ciri dari seseorang. Dan yang kedua ada pipi. Nah, pipi ini juga menjadi salah satu bagian tubuh yang digunakan untuk mendeskripsikan fisik dari seseorang. Kemudian ada wajah. Nah, wajah ini juga sama. Wajah atau pipi ini juga merupakan salah satu hal penting dalam mendeskripsikan ciri seseorang. Kemudian yaitu ada rambut. Nah, rambut ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan fisik dari seseorang. Nah, apabila pada perempuan yang berhijab seperti ibu, rambut tidak menjadi bagian dari penyebutan ciri-ciri orang tersebut. Biasanya hanya disebutkan bahwa orang tersebut itu menggunakan hijab yang berwarna apa. Contohnya ibu menggunakan hijab yang berwarna mocha. Nah, selanjutnya teman-teman berbeda lagi dengan laki-laki. Laki-laki tentu saja akan dideskripsikan ininya, rambutnya. Kecuali memang ada sebagian laki-laki yang mereka tidak memiliki rambut. Bukan tidak memiliki rambut, tapi mereka memotong rambutnya dengan sangat hampir tidak ada, seperti itu. Nah, itu juga bisa dideskripsikan. Contohnya bahwa orang tersebut itu atau laki-laki tersebut dia dari ciri-ciri rambutnya tidak ada, tapi dia tidak memiliki rambut, contohnya botak. Nah, contohnya itu. Kemudian ada hidung. Nah, hidung ini juga merupakan salah satu bagian tubuh yang digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang. Kemudian ada kulit. Nah, kulit ini biasanya kita mendeskripsikan seseorang itu dari bagian kulit wajah atau juga bisa tangan, kaki, tergantung yang terlihat. Jika seseorang tersebut menggunakan pakaian panjang, ya tentu saja yang kita lihat itu adalah dari wajahnya. Kemudian ada kumis atau jenggot. Nah, di sini kumis atau jenggot ini biasanya hanya digunakan untuk mendeskripsikan dari laki-laki saja. Kenapa? Karena hampir 100%
atau mungkin 99% hanya laki-laki yang memiliki janggut atau kumis. Perempuan jarang, meskipun ada ya mungkin tidak akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian ada bentuk badan atau badan. Nah, di sini badan juga merupakan salah satu hal penting karena jika ini rambut atau mata hanya mencakup salah satunya saja, tetapi badan hampir keseluruhan dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian teman-teman, bukan hanya bentuk atau bagian tubuh saja yang harus kita kenali, tetapi juga sifat-sifatnya. Contohnya mata. Mata memiliki sifat. Tidak setiap orang memiliki mata yang sama, bukan? Terutama orang-orang yang berasal dari negara atau daerah yang berbeda. Nah, di sini ada warna. Mata itu memiliki warna hitam, coklat, biru, hijau, dan juga abu-abu. Nah, kebanyakan orang Indonesia ini hanya memiliki warna mata yang hitam dan juga coklat. Biru, hijau, dan abu itu rata-ratanya dimiliki oleh orang di luar negara Indonesia. Contohnya seperti Amerika, Inggris, Turki, atau lain sebagainya. Meskipun ada, tapi terbilang jarang jika di Indonesia. Kemudian ada kemudian dari bentuknya ada berbentuk sipit. Sipit itu kecil seperti ini. Tapi jika kita ingin lebih jelasnya, kita bisa melihat orang-orang yang berasal dari Cina. Nah, rata-rata orang Cina itu mereka memiliki mata yang sipit. Kemudian bulat. Nah, bulat ini adalah mata yang mungkin mata yang ibu miliki ini bisa tergolong mata yang bulat, yaitu mata yang lumayan besar, jadi tidak sipit. Kemudian ada almond. Nah, almond ini adalah mata yang menyerupai kacang almond, bukan berarti bentuknya atau rupanya seperti almond, tidak, tapi bentuknya. Pasti teman-teman sudah mengetahui kacang almond itu seperti apa. Karena bukan hanya ada di Indonesia loh. Kemudian ada dari pipi. Nah, pipi ini juga memiliki berbagai macam bentuk. Meskipun kita jarang jarang teliti, nah sebenarnya pipi itu memiliki beberapa bentuk atau sifat. Ada yang bulat atau tembem. Tembem itu besar ya. Biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki badan besar. Kemudian ada tirus. Tirus itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki badan yang kecil atau langsing. Kemudian ada lesung pipi. Nah, lesung pipi ini adalah salah satu ciri dari seseorang, namun ciri tersebut tidak dimiliki oleh setiap orang atau bisa disebut juga langka, yaitu adanya seperti eh, bukan wowong ya, tapi sedikit cekungan di sini di pipi mereka. Nah, itu jarang, jarang kita temui. Tapi ada. Kemudian daripada wajah, wajah itu berbagai macam bentuk, ada yang berbentuk oval, bulat, persegi, segitiga, bahkan bentuk hati pun ada. Tergantung orangnya. Yang biasanya kita temui itu adalah bentuk oval atau bulat. Kita bisa saja menemukan ketiga bentuk ini, tapi mungkin kita tidak atau kita tidak tahu persegi itu seperti apa, segitiga atau bentuk hati itu seperti apa. Nah, ini ada di gambar, ini contoh, ini termasuknya bentuk wajah yang oval. Kemudian hidung. Hidung juga ada beberapa bentuk ya. Bentuknya sama, tapi tetap ada saja perbedaan di setiap orang. Nah, ada yang mancung, ada yang kebalikan dari mancung, yaitu pesek, yang juga ada hidung elang. Kebanyakan di Indonesia ini ada memiliki hidung mancung dan juga pesek. Untuk hidung elang biasanya jarang ya, atau mungkin jika ada pun kita tidak ngeh, kita hanya menyebutnya itu adalah hidung yang mancung. Kemudian dari warna, warna kulit. Nah, kulit kulit itu biasanya dikenali dengan warna. Beberapa orang memiliki warna kulit yang berbeda, tergantung dia tinggal dari mana atau turunan juga menentukan. Nah, ada yang kulitnya itu putih, biasanya orang-orang bule. Kemudian kuning langsat, sawo matang, coklat, dan hitam. Nah, kuning langsat dan sawo matang ini identik dengan warna kulit orang Indonesia. Coklat pun ada,
Bahkan hitam pun juga ada, tapi hanya di daerah-daerah tertentu. Sedangkan yang lebih banyak itu adalah kuning langsat atau sawo matang. Kemudian ada kumis atau jenggot. Nah, jenggot atau kumis ini memiliki ciri kumis tebal atau tipis. Nah, kumis yang kita lihat di gambar ini bentuknya termasuk ke dalam kumis yang tebal. Kita bisa melihat nih tebal. Kemudian jenggotnya itu bentuknya pendek, tidak panjang, kemudian agak tebal. Jadi tidak terlalu tebal-tebal, tapi tidak terlalu tebal. Kemudian ada rambut. Nah, rambut ini bermacam-macam teman-teman. Ada hitam, berwarna coklat, pirang, merah, abu-abu. Pasti teman-teman bisa membayangkan kan warnanya seperti apa, karena kita sebelumnya sudah mempelajari tentang warna-warna. Biasanya di Indonesia itu orang-orang memiliki rambut yang berwarna hitam. Ada juga yang agak coklat. Nah, sedangkan untuk pirang, merah, dan abu-abu itu terbilang jarang. Jikapun ada, ya bisa jadi itu asli atau mungkin mereka menggunakan cat rambut. Kemudian bentuk. Nah, teman-teman, mohon maaf, di sini Ibu salah menyantumkan ciri-ciri. Sebenarnya bentuk dari rambut itu ada yang ikal, ada yang lurus, dan ada yang panjang, juga ada yang pendek. Nah, bukan ini sebenarnya salah, mohon maaf. Nah, di sini ada contohnya. Ini termasuk rambut yang tergolong pendek. Kemudian warnanya hitam dan juga lurus, tidak keriting atau ikal. Kemudian ada badan. Nah, di sini ada bentuk, bukan bentuk, ya bisa jadi bentuk badan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang langsing, dan juga ada yang gendut. Nah, yang langsing itu ya bisa disebut kecil. Yang gendut itu bisa disebut besar. Nah, selanjutnya teman-teman, oke, teman-teman, sebelumnya tadi kita sudah mengenali berbagai macam sifat daripada ciri-ciri fisik yang ada di sini. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai bagaimana caranya menghitung atau me- menyusun sebuah kata. Contohnya, Ibu berikan satu contoh ya. Di sini ada mata. Mata ini terdiri dari 4 huruf, yaitu ada M, A, T, dan A. Cara mengejanya, M, A, ma, T, A, ta, jadi mata. Mata. Nah, ini Ibu berikan satu contoh saja, karena Ibu yakin teman-teman juga sudah mulai memahami setelah kita belajar di minggu-minggu yang sebelumnya. Termasuk teman-teman juga bisa belajar mengeja ini, dan semuanya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, teman-teman, ini kita bisa mengenal atau mengenal contoh. Di sini ada sifat-sifat fisik. Nah, contoh kalimat seperti apa contoh kalimatnya? Teman-teman bisa melihat di sini ada pipi saya tirus. Ini adalah seseorang yang sedang menggambarkan bahwa ia memiliki pipi yang berbentuk atau yang rupanya tirus. Betul. Kemudian yang nomor 2, rambut temanku berwarna hitam. Rambut temanku berwarna hitam, sedang menggambarkan bahwa ia memiliki teman yang rambutnya berwarna hitam. Nah, begitu juga nomor 3, 4, dan juga 5. Selanjutnya, di sini ada contoh daripada penggunaan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Di sini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada seorang perempuan, mau kemana Rin? Mungkin namanya Rina atau Rini eh, sudah keluar sepagi ini. Dijawab oleh ya, ya aku mau lari pagi ke alun-alun. Wah, rajin sekali katanya.
Hehe, aku ingin memiliki badan yang tinggi dan langsing. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya ada di kalimat ini. Ia sedang mendeskripsikan bahwa ia melakukan lari pagi itu untuk memiliki badan. Yang badan yang seperti apa maksudnya? Yaitu badan yang tinggi dan juga langsing. Tuh. Dan selanjutnya ada contoh penggunaan juga. Nah, di sini ada seorang anak kecil. Ia bertanya kepada seorang kakak yang cantik. Permisi, apa kakak melihat temanku? Dijawab oleh kakak ini, temanmu yang mana, Dek? Coba sebutkan ciri-cirinya. Nah, dijawab oleh anak kecil ini, dia perempuan berambut hitam panjang, kulitnya putih, badannya gendut, dan hidungnya mancung. Dijawab lagi oleh kakaknya, oh iya, kakak melihatnya, dia pergi ke toko permen di seberang sana. Adik tersebut pun mengucapkan kata terima kasih, Kak. Nah, dijawab juga oleh kakaknya, sama-sama, Dek. Nah, ini adalah contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasannya ketika kita tengah mencari seseorang kepada orang asing, kita bisa menyebutkan ciri-cirinya agar si orang tersebut juga lebih mudah untuk membantu kita. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada sedikit latihan ya untuk teman-teman agar apa yang telah Ibu sampaikan tadi itu bisa dipahami oleh teman-teman melalui adanya tes ini. Nah, Ibu akan berikan satu contoh sebelum contoh yang selanjutnya dikerjakan oleh teman-teman. Di sini ada nomor satu. Temanku berbentuk opal. Ini maksudnya apa? Nah, teman-teman bisa mengisinya sesuai dengan kata yang disediakan di sini. Contohnya, wajah. Wajah, masukkan ke sini. Wajah temanku berbentuk opal. Apakah nyambung atau tidak? Atau rambut bahkan atau hidung? Coba teman-teman pahami. Hal atau bagian tubuh mana yang disifati dengan opal, berbentuk opal? Tentu saja yang telah tadi kita pelajari bahwa yang disifati bentuk opal itu adalah wajah. Berarti masukkan kata wajah ke dalam titik-titik ini. Wajah temanku berbentuk opal. Nah, mudah bukan? Untuk nomor 2 dan 3 bahkan nomor 4, Ibu percaya kepada kalian bahwa kalian bisa mengerjakannya. Kemudian, di sini ada contoh latihan juga. Sebutkan ciri-ciri fisikmu. Nah, setelah kita belajar bagaimana caranya menyusun kosakata, mengucapkannya, juga teman-teman eh, menyusun kalimat, maka di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengetes apakah kalian sudah benar-benar bisa menyusun kalimat dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Di sini kalian bisa menyebutkan ciri-ciri fisik fisik teman-teman. Misalnya Dewi. Dewi mengatakan bahwa aku merupakan seorang perempuan yang berambut hitam panjang, kulitku berwarna putih, dan lain sebagainya. Teman-teman sebutkan saja. Lalu yang kedua, sebutkan ciri fisik teman dekatmu. Maksudnya seperti apa? Contohnya, Dewi. Dewi itu satu bangku dengan Aris. Nah, coba sebutkan ciri-ciri dari Aris itu seperti apa fisiknya. Misalnya, Aris itu memiliki pipi yang tembem. Ia memiliki kulit yang berwarna putih. Contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, Ibu harap dari materi yang telah Ibu sampaikan kepada teman-teman itu dapat dipahami dengan baik, serta dapat bermanfaat bagi teman-teman khususnya dalam menggunakan materi tersebut pada kehidupan sehari-hari. Untuk tugas yang barusan ini, termasuk ini, juga Ibu akan tugaskan untuk kalian kerjakan di rumah. Ibu akan periksa pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian, Ibu juga akan membagikan sebuah modul pembelajaran kepada teman-teman agar teman-teman dapat mempelajari materi secara berulang. Nah, di sana juga Ibu telah mencantumkan beberapa latihan kalimat
atau beberapa latihan yang hampir sama seperti ini. Nah, untuk itu tidak perlu dikerjakan terlebih dahulu. Untuk tugas itu nanti akan Ibu bahas kembali pada saat pertemuan yang selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih atas segala semangatnya, kehadirannya, teman-teman semuanya. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar bahasa Indonesia? Ibu hanya dapat menyampaikan itu saja pada hari ini. Sekian dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.